Ini nih sobat makan, mie ayam Papi Gendut yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Katanya sih mie ayam ini tuh rasanya mirip banget sama bakmi yang di mall-mall itu loh. Bener gak ya? Langsung deh kita cobain yuk. Halo sobat makan. Nih sekarang sudah ada di depan kita. Yang kita mau coba adalah mie ayam jamur komplit dari mie ayam Papi Gendut. Nih proses penyajian mie ayam legend di Tebet. Lihat aja, dari mie-nya, isian pangsitnya, kulit pangsitnya, sampai topping jamur ayamnya. Mereka produksi sendiri loh. Tapi kalau dilihat-lihat, sekilasnya mirip ya sama mie Bangka teksturnya. Baiklah, langsung aja yuk kita buktiin. kita coba apanya dulu nih? Aku penasaran sama rasa jamurnya, jadi aku mau coba jamurnya dulu. Oke. Topping ini yang bikin mie ayam Papi Gendut jadi favoritnya orang-orang. Lihat deh, potongannya tebel dan gak pelit. Aroma jahenya juga bikin racikannya jadi balance. Ini jamur merang namanya, langsung aja kita cobain ya. Kayak ada jahe-jahe ya? Iya, ini jadi selain rasa manis, terus udah gitu langsung ada kayak rasa hangat dari jahenya ya. Potongan jamurnya juga gede-gede banget ini. Ini ada ayamnya nih. Nih aku juga nyobain ayam nih. Potongan ayamnya juga sama, gak kalah gede. Langsung aja kita cobain. Tau gak? Ini Papi Gendut ini bikin ayam jamurnya homemade. Semuanya homemade. Ini tasty banget. Ini apa aja sih, Chef? Selain pakai kecap sama selain pakai jahe, dia kayak ada saus tiramnya gitu. Dimasak pelan-pelan sampai airnya kereduce, makanya kenapa si umaminya itu keluar. Keluar banget. Parah. Yang kedua, kita coba apa? Pangsitnya. Ini berarti pangsitnya homemade juga nih. Aku mau nyobain pangsitnya nih. Jadi kulit lumpianya lembut, terus udah gitu dalemannya itu si ayamnya itu feelingnya gurih banget ya. Enak banget, cocok banget nih sama isian ayam yang manisnya. Kulitnya agak plain, tapi pas gitu kunyah ayamnya kayak gurih banget ya. Juara banget sih pangsit rebusnya. Teksturnya kenyal, isiannya gurih, langsung deh lumer di mulut. Aku nggak sabar banget pengen nyobain si mie-nya. Aku juga. Soalnya mie-nya kelihatan mengkilat-mengkilat, lembut dan enak gitu loh. Langsung aja kita coba. Karena diproduksi sendiri, tekstur mie-nya tuh pas banget. Nggak overcook dan yang paling penting, gurih dan lembut. Lebih kerasa gitu jahenya ya. Justru ini yang bikin beda tapi bikin gak kalah enaknya juga. Iya. Terus tekstur mie-nya juga kayaknya kalau menurut aku sih pas ya. Ada chewy-nya, terus juga nggak begitu lembek tapi nggak begitu keras juga, jadi buat aku pas. Chef, ini seporsi kenyang kayak gini ya. Ini harganya berapa sih? Tebak harga berapa? Menurut aku kalau dibanding sama yang di mall itu mungkin ini yang 30.000. 35. Berapa? 30? Kan komplit kan? 35. Salah. Ini sebanyak ini pakai bakso, pakai pangsit, pakai ayam jamur harganya cuma 30.000 doang. Udah sama pangsitnya segitu? Nggak, kalau pangsitnya ini satu porsi sebanyak ini harganya 17.000. Tapi mie-nya sebanyak ini 30.000 murah banget sih. Murah banget. Tambut cie sama baksonya. Aroma daging baksonya pasti berasa banget nih. Aneh. Aku mau nyobain pangsitnya dong. Ternyata pangsit gorengnya juga gak kalah juara. Apalagi kalau dicocol pakai sausnya. Nagih banget. Jadi walaupun dia teksturnya crispy, tapi nyaman banget di gusi. Lembut.
Jadi biasanya kalau misalkan mau bikin pangsit kayak gini, di adonannya itu harus ada campuran telurnya. Kalau aku biasanya kalau buat pangsit yang lembut kayak gini, aku cuma pakai kuning telurnya aja. Putihnya nggak? Putihnya nggak. Cuma kuning telurnya doang. Cuma kuning telur tapi udah bisa bikin krekas ya? Enak banget bener. Terima kasih loh chef, jadi kita tahu nih cara bikin pangsit yang enak gimana. Kebayang nggak perpaduan jamur merang yang tebal plus daging ayam premium diolah jadi topping mie yang lembut dan gurih. Belum lagi aroma jahenya, jelas bikin setiap suap mie ayam Papi Gendut ini jadi semakin sempurna deh. Ternyata bener ya apa kata orang-orang tentang mie ayam Papi Gendut ini, enaknya bisa dibuktiin alias nggak hoax. Kalau gitu langsung aja deh kita minta penilaian Tiwi dan Chef Kayu. Enak banget. Oh, dari tadi kita makan itu yang ngantri udah banyak banget. Udah terbukti ini tempat tuh rame banget. Jadi buat sobat makan yang di rumah nih kalau misalkan mau mampir ke sini bisa banget langsung datang ke mie ayam Papi Gendut di mana? Di Tebet tempatnya. Dan kalau misalnya emang pengen cari tahu lagi rekomendasi makanan mana lagi sih yang harus dicoba, nah harus nonton kita di Rating 5 di GTV. It's family time. Langsung makan, itu udah pada ngantri. Udah kalau gitu kita kasih penilaian aja deh langsung. Boleh. Ya? Udah langsung aja kita. Oke, 1, 2, 3. Jadi menurut kita Mie ayam Papi Gendut enaknya real. Hai sobat makan. Kali ini Audi tuh lagi kepengen banget makan bakso. Pas banget nih, ada satu tempat makan yang menjual bakso dengan bumbu kacang. Wow, kedengarannya tuh unik ya. Semangkuk bakso Cirawang super manja dihargai hanya Rp45.000 aja. Dengan isian bakso aci, tulang rangu, dan taburan bawang goreng yang kemudian diberi saus mis dasem yang terdiri dari campuran beberapa saus dengan rasa manis, pedas, asin, dan asam. Dan ditutup dengan siraman saus kacang di atasnya. Nah, ini ada menu namanya Cirawang Super Manja. Jadi ini kita cara makannya dicampur gitu ya? Sepertinya ya, dicampur semua. Oke, kita campur ya. Ini nggak sabar banget Nih ya. kita aduk cobain. ya, sobat kita makan coba ya. originalnya dulu ya. Oke, boleh. Aku mau cobain kuahnya dulu. Nih ya sobat makan. Wow. Rasanya tuh unik ya. Iya. Jadi kayak saus nis dasem, terus abis itu dicampur sama saus kacang. Rasanya tuh kayak manis, tapi seger. Ya, ini semuanya ada sih. Iya ya. Manis ada, asin ada, gurih ada, Bener. asam ada. Ini Aku kira rasanya tuh bakal aneh gitu, tapi ternyata Nggak sama turns out sekali ini sih seperti ini. kayak saus yang dicampur-campur aja tapi enak gitu ya. Wah, rasanya nggak kaleng-kaleng ya berarti. Baksonya kenyal, ditambah kuah mis dasem yang endul. Bikin rasanya tuh menari-nari di lidah. Giliran racik-meracik nih. Rasanya kurang pas ya makan makanan berkuah tanpa diracik sambal. Ini first timer aku makan bakso dengan kuah yang unik seperti ini. Ini jatuhnya kayak mirip-mirip kita makan cilok ya. Iya, betul. Cilok dikasih saus gitu ya kan? Ya kan bener kan sobat makan Ini ya? aku mau cobain Mirip cirawangnya nih. Kamu cirawangnya. udah cobain belum? Belum, aku belum cobain Ayo, cirawangnya. kita cobain bareng dah. Nih ya. Bakso ininya ya? Yang itu iya. Ini ya. Kalau tadi udah cobain Cirawang super manja dengan kuah mis dasem yang medok, sekarang Audi dan Chef Gio mau cobain nih menu bakso moza manja yang isiannya full keju mozzarella. Kali ini kuah baksonya tuh menggunakan kuah kaldu bening yang gak kalah nikmat. Langsung aja deh diicip ya Audi dan juga Chef Gio. Chef, Yes. aku udah pesenin kamu menu ini. Ini menu spesial banget. Ini
Harum banget ya? Harum banget. Bener. Ini namanya bakso moza. Berarti isinya ada moza? Iya, buat mozzarella. Mozzarella. Tapi aku belum coba, mari kita Oke, buktikan mari ini. kita coba. Beneran nggak ada mozanya? Betul, oke. Kita Ini coba pertama kita kuahnya coba dulu kuahnya ya. dulu ya, jangan Yes. dipakein apa-apa dulu ya. Oke, siap, Kita harus siap. appreciate kokinya nih udah masak nih. Oke, coba ya, kita Ya, coba kita dulu coba ya. kuahnya. Duh, bikin ngiler ya. Emang kalau udah lihat Audi dan Chef Gio cobain kuahnya, kuahnya aja udah enak. Gimana rasa baksonya ya? Wow. Chef, ini kok aku ngerasainnya ya, ini tuh kaldunya bener-bener tasty banget. Abis itu bener-bener kerasa, kental banget Yes. gitu loh, kuat banget. Bener. Ngerasanya tuh bener-bener strong banget, kok bisa ya kayak gini ya? Jadi kalau untuk bikin kaldu ini direbus selama 12 jam. 12 jam dengan tulang rangunya. Jadi lihat teksturnya kental itu tuh dari kolagen yang keluar dari tulang-tulangnya. Kita cobain baksonya ya. Oh, ini mozanya, Let. Oh iya, tuh. Oh, mozanya Wow. leleh. Sobat makan, ini mozanya ya. Oke, kita cobain ya. Sobat makan, saking enaknya bakso di sini, Audi dan Chef Gio tuh sampai lupa nih buat ngeracik sambal. Nggak pakai lama, langsung aja deh kita tuangin sambalnya. Terus meracik kali ya. Oke, boleh. Ini pakai sambal hijau. Ini sambal hijau. Sambal hijau. Mau aku kasihin ya? Boleh dong. Aduh, ini baksonya aja yang manja ya. Oh iya boleh. Aku juga nggak boleh manja. Nggak apa-apa deh, boleh. Oke, Kita cobain aduk ya. Oh, ini ada jeruk juga. Ada jeruk juga. Ayo kita cobain juga, kita peres juga. Jadi jeruknya juga diperes ya, Nah, Chef ya. Emang kalau kuah bakso tuh kalau nggak pakai jeruk tuh kurang nendang ya. Kurang rasanya. nendang dia. Oke, coba Ini ya. sobat makan, aku dengan 4 sendok makan cabe, sambal. Kita cobain ya. Oke. Ini rasanya sih nyambung banget sih. Benar-benar. Ya. Dan yang aku surprise-nya ya, Iya. ini tuh sambalnya tipe yang nggak terlalu pedas tapi seger. Iya, Bikin bener. seger gitu ya. Bener. Jadi itu dari sambalnya sendiri dia nggak dimasak terlalu lama. Jadi masih ada rasa fresh, dilihat dari warnanya juga masih hijau cerah. Kalau sambal hijau masak terlalu lama tuh ntar jadinya coklat, agak coklat karena overcook. Oh gitu, jadi ini masih undercook hitungannya? Masih bukan undercook sih, karena emang sengaja dibuat seperti ini, gitu. Wah, pelan-pelan dong makannya Audi, Chef Gio. Kita yang nonton kan jadi kepengen coba juga nih. Dagingnya padat dan kejunya juga nggak pelit. Ini tulang rangunya digigit masih kriuk-kriuk dan itu nambah tekstur di kuah bakso ini. Dibikin full senyum deh pokoknya sama menu bakso moza manja yang satu ini. Gurihnya dapet, rasa kejunya juga menonjol, ditambah dengan perpaduan sambal hijau yang super fresh. Kira-kira menu bakso moza manja dapat penilaian apa ya dari mereka? Sobat makan, jadi menurut kita berdua nih, bakso Cirawang Manja enaknya real.